8 coba, tim 8 yang mewakili. Saya Mas. Oke, Mas Zainal Salamun. Silahkan. Oke, nanti kita terakhir di tim 3 nanti tuh. Udah rapi tuh, udah rapi. Nanti apa itu? eh, biar nggak gerah. Lihat Mas. Oke, silahkan. Ya, bagi saja untuk dari saya mewakili tim 8. Ini untuk tim 8 kemarin sepakat untuk membuat aplikasi katalog showroom mobil. Ini untuk kontennya, yang pertama adalah introduction, ada timnya, ada yang ketiga analisis market size, analisis kompetitor, terus ada edit dan define, untuk 6 flowchart, relasi tabel, yang ke-8 arsitektur aplikasi, sama MVP, terus ada desain UX, 11 demo aplikasi. Pertama, untuk introduction-nya, kita menamakan aplikasi ini dengan nama Sangga. Ini adalah aplikasi showroom mobil, sebuah tempat fisik atau fasilitas yang digunakan untuk desain dealer atau agen penjualan mobil untuk menampilkan berbagai jenis mobil yang mereka tawarkan kepada calon pembeli. Showroom ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada pelanggan yang ingin melihat dan membandingkan berbagai mobil sebelum mereka buat keputusan untuk membeli. Ini ada timnya, dari tim backend ada Mas Arif, Pak Frankin, Mas Redra, untuk tim FA-nya web ada Mas Yanta, untuk mobile app-nya ada Mas Reja, Mas Fatan, Mas Jaim, untuk tim UI UX-nya, untuk mobilenya Mas Yuri, untuk webnya Mas Andre, untuk M-nya untuk saya sendiri, ada tim marketing Mas Krishna. Ini untuk analisis market size-nya, platform mobil bekas sekarang mengalami 600% permintaan mobil bekas bersertifikat selama masa pendaftaran. Platform ini menawarkan test drive, perubahan, serta opsi untuk membeli mobil sebelumnya secara online. Yang kedua, pergeseran platform online. Seiring dengan meningkatnya penjualan mobil bekas, banyak beberapa dealer juga investasi dengan membuat platform jual beli secara online. Yang ketiga, banyak aplikasi jual beli mobil secara online, artinya pasar cukup banyak. Beberapa platform menawarkan teknologi baru dari tampilan yang menarik hingga menerapkan kecerdasan buatan untuk analisis kondisi mobil. Yang keempat, industri mobil bekas di Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada kurang lebih 15% berdasarkan nilai transaksi bruto berdasarkan volume penjualan selama periode perkiraan 2020 sampai 2020. Ini untuk analisis kompetitornya, mungkin dari yang pertama ada OLX, popularitas OLX cukup banyak digunakan juga untuk model bisnisnya, kurang lebih untuk seperti ini. Ini untuk yang kedua adalah menganalisis mobil 1, 2, 3. Yang ketiga, menganalisis untuk harmoninya. Ini adalah DPD dan defense. Showroom bisa mempresentasikan dengan jelas secara detail dari kondisi mobil, pajak, spesifikasi produknya, harus keliling menyebarkan brosur. Calon pembeli bisa melihat produk dari aplikasi website atau harus datang ke dealer secara langsung. Yang ketiga, calon pembeli dapat mengajukan schedule visit untuk melihat kondisi fisik mobil yang ada di showroom. Yang keempat, calon pembeli bisa menyebutkan budget yang diinginkan dan bisa disarankan oleh pemilik showroom mobil apa yang pas untuk budget tersebut. Yang kelima, showroom mempunyai suatu platform sendiri yang berisi semua produk untuk memudahkan calon pembeli secara online untuk melihat produk secara digital. Dan ini adalah flowchart aplikasinya, ada user, ada owner, ada admin. Selanjutnya adalah ini gambaran kasarnya relasi tabelnya dari tabel pengguna, showroom, paket, indeks kendaraan, rule, jenis, kondisi, pengguna, merek. Ini ada tabel untuk kendaraannya, transmisi, tipe, warna, bahan bakar, roda penggerak. Selanjutnya adalah arsitektur aplikasi. Secara garis besar mungkin sama dengan yang lain. Teknologi yang digunakan adalah front-end web menggunakan Bootstrap, untuk front-end mobilnya menggunakan Flutter, state management block, backend-nya menggunakan Laravel.
Ini adalah MVP-nya, gambaran kasar untuk aplikasinya dari login, setup, lupa password, dan sebagainya. Ini adalah lanjutannya, ini MVP untuk website-nya kurang lebih prototipenya seperti ini. Ini lanjutannya, ini adalah desain UI UX-nya. Ini di sini detailnya adalah screen, login, kontak, kurang lebih untuk UI UX-nya seperti ini. Ya, ini untuk desain UX-nya untuk website-nya, dan ini timeline project-nya beberapa sudah dikerjakan, ada yang belum dikerjakan juga. Ini untuk mungkin sedikit untuk website-nya yang sudah dikerjakan, kurang lebih ini untuk tampilannya mungkin ini ada pakai template juga. Ini untuk detailnya baru 2 fitur ini yang baru selesai dikerjakan. Mobile apps-nya kayaknya dari timnya juga nggak ada update progress. Saya juga nggak tahu, mungkin itu dari kelompok 8. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Zainal. Bagus sih, bagus. Udah detail ya kan dari awal dari rancangannya, terus desainnya, Figma-nya, udah jadi webnya juga udah kelihatan real lah. Tadi kalau kalau coba Mas di share screen di webnya coba ya kan. Itu websitenya langsung yang di Laravel tadi itu. Nah, yang 900. Nah, ini kan udah bagus banget nih ya kan. Udah apa ya? Pokoknya kalau jadi mahasiswanya Mas Prima udah dapat A lah gitu ya Mas Prima ya. Gitu. Mungkin dari Mas Prima silahkan ini apa pesan-pesannya untuk tim 8. Tinggal lanjutin aja sih. Ini mungkin masalah tim ya, mungkin yang eh, nggak lengkap atau apa ya, memang gitu. Belajar manajemen juga, manajemen hati kalau udah masalah tim itu. Iya, dari awal juga agak bingung itu Mas untuk integration. Ya, tim itu kan bisa di-manage kalau ada timnya gitu. Yang kalau nggak ada orangnya apa yang mau di-manage kan? Ya nggak apa-apa. This is the best from apa yang ada gitu kan. No problem. Mas ini. Tapi Juga biasanya, yang gimana? yang pertama itu awal itu nonton project itu udah sepakat sih, terus yang kedua itu UI UX-nya masih bingung itu Pak. Akhirnya salah satu yang dibutuhkan ya udah ngerjain UI UX gitu. Terus minggu pertama itu aktif, terus minggu kedua aktif, terus minggu ketiga agak loyo itu. Ketiga lama-lama menghilang. minggu keempat itu Un- saya nggak aktif juga, jadinya ya Ikutkan nggak aktif. cuma bikin slide aja, nyobain slicing juga dapat beberapa slide doang, terus belum di up juga sih. Berarti kalau di persenin itu anggotanya yang aktif berapa persen, Mas? Dari yang tadi itu sekitar 67. 6-7 orang yang aktif. Ya, Oh, dari total berapa sih tim 8 tuh? dari 12 kalau nggak salah. 12 ya? Oh, ya Iya. setengahnya lah ya, masih oke lah. Heeh. Kalau planningnya gimana, Mas, untuk apps ini gitu ke depan? Wah, belum tahu nih Mas, timnya nggak aktif jadinya bingung. Udah, berarti ini ya, Belum ada yang pokoknya. lanjutin sendiri sih. Ya, ya. Iya. Oke, kalau gitu mungkin ada pesan dan kesan mungkin dari Mas Zainal untuk timnya sama untuk event ini gitu. Ya Mas mungkin Agus mau tanya tuh kayak. Mm. dari saya sih terima kasih untuk yang sudah bekerja sama untuk UX, desain dari BE-nya, dari front end-nya kan. Mungkin di lain kesempatan bisa lebih kompak lagi gitu. Terus untuk
mungkin yang selanjutnya mungkin bisa tertata dengan rapi, jadinya kayak benar-benar tim yang mengorbankan waktunya untuk belajar gitu. Jadi nggak sia-sia dari tim 12 cuman yang aktif yang 6, mungkin depannya seperti itu sih Mas dari saya. Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih. Mungkin dari Mas Jenal nih, kan kan pengalaman join terus pengalaman manage tim juga, pengalaman timnya ada yang nggak join gitu. Kalau sarannya untuk full stack collaboration batch kedua seumpama ada lagi, itu gimana sih caranya biar tim itu aktif gitu? Atau dari proses awalnya itu saya itu harus ngapain gitu? Dari rekrutmennya itu harus ada apa gitu kalau dari Mas Zainal kira-kira? Mungkin kayak disuruh deposit atau apa, jadi kayak berkomitmen gitu loh. Hmm. Bayar dikit atau jadi kalau misalnya nggak aktif ya dia rugi gitu loh Mas. Mungkin Hmm. itu sih. Oke, Bikin skema Ponzi ya. iya. Nanti saya minta deposit 10 juta gitu ya. Enggak deh, Soalnya ada 8 deh. aktif yang lain. Dan juga yang aktif itu cuma setengah. Kalau yang beberapa tim itu sama juga. Oh, halo, tes. Mas Jenal putus atau saya yang putus ya? Mood, tiba-tiba mood. Oh, tiba-tiba mute. Mute. Oh, iya. Sudah nggak Udah. sanggup berkata-kata. Sudah, Mas. Sedih banget ya dia. Bayanganku itu Mas Jenal kayaknya dia ini kayak ngerjain sendiri semuanya gitu, dari desainnya, bikin webnya ini gitu, gendong gitu, gendong satu tim Iya. gitu kan? Justru yang bisa, nanti yang gendong itu bisa. Iya, makanya yang jadi ya. Kayak awalnya juga ya nggak enak juga gitu. Iya, akhirnya Bisa digendong dari sendiri ya. Iya, iya. Padahal udah kasih itu untuk di sini yang ngerjainnya di Mairo biar tertata dengan rapi gitu. Aku udah Mm. ya beberapa ikut ngerjain tapi ada beberapa yang tak juga. Nah, itu gimana Mas Prima? Ini kan kasusnya kayak Mas Zainal tuh udah nyiapin nih gitu, tapi kok kenapa timnya tinggal makan aja susah gitu loh. Nah, itu gimana ya Mas Prima ya? Ya emang gitu nyatanya ya. Mau gimana lagi ya? Di proyek kan ya juga bakal kayak gitu kan. Oh gitu ya. Tenang aja. Nanti skripsian gitu ya. Ada tuh. Berdua gitu ya. Mm. Kenyataannya yang garap satu. Oh gitu ya. Kayak apa Ya, itu kerja kelompok gitu ya? iya kerja kelompok satu beliin gorengan. Itu mending ya dia kontribusi gorengan ya kan. Iya. Iya, kayak ketika itu loh kerja kelompok. Oke, Enggak oke. kerja kelompok itu namanya kerja dan kelompok. Iya, idenya saya tampung sih. Soalnya saya juga lagi evaluasi gitu untuk next batch itu gimana biar event ini tuh maksimal gitu ya kan. Jadi untuk yang sudah join dia memaksimalkan potensinya, yang soalnya kan banyak juga yang mau join tapi ternyata sudah telat daftarnya dan lain-lain gitu. Nah, mungkin emang salah satunya itu deposit gitu ya. Mungkin. Tapi kalau deposit itu aku yang problemnya itu di sini ketika cashback ya apa sih namanya itu refundnya itu yang rumit gitu. Saya kan sebenarnya nggak mau ambil uangnya gitu. Yang namanya deposit kan berarti selesai event dikembalikan gitu ya kan. Nah, proses refundnya kan rumit ya kan, maksudnya ini siapa ke nomor mana ya kan, sekian dan lain-lain gitu kan istilahnya. Nah, mungkin atau nanti next kayak sekian tapi nanti hasil uangnya itu untuk yang juara gitu kan. Nah, itu pun juga ada problem juga yang juara itu soalnya gini, kalau event terus ada uangnya untuk juara itu nanti ketika yang juara itu apa nggak diinginkan oleh mayoritas tim itu yang disalahkan nanti jurinya gitu atau koordinatornya gitu ya kan. Padahal kita cuman koordinator gitu ya kan. Tapi kalau event free kayak gini kan yang juara siapapun kan ya terima-terima aja gitu ya. Iya enggak sih gitu kan. Gitu. Aku yang saya pikirin soalnya saya pernah ini kan sebenarnya event kedua ya. Aku udah pernah bikin yang tahun lalu gitu. Itu yang saya rasakan terakhir ketika selesai itu saya merasa kayak soalnya yang juara waktu itu kayak beneran unpredictable gitu. Kayak contoh ada 6 tim gitu ya.
Nah, yang diprediksi juara itu tim 1 sama tim 2 karena itu jago-jago, aktif gitu kan. Nah, setelah saya undang satu juri gitu, dia menilai, yang menang tim 6 gitu kan. Nah, saya kan nggak enak sama tim 1 sama tim 2 gitu. Untung event gratis kan gitu, jadi nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ini event event berbayar bisa berbahaya nih gitu, harus beneran jurinya harus beneran apa itu profesional gitu kan istilahnya. Jadi, objektif gitu. Kalau kayak gini kan subjektif nggak ada masalah gitu kan. Soalnya, kita, apa itu, event-event seru-seruan lah gitu sebenarnya. Nah itu jadi PR sih, nanti mungkin saya sama Mas Prima bisa inilah, apa itu, bisa memperbaiki event ini ya Mas ya, gitu. Biar lebih maksimal lagi. Ini kan kita uji coba aja gitu ya, dan menyenangkan gitu. Intinya tuh bagaimana kita di event itu seneng gitu ya kan, nggak apa, nggak cemberut gitu. Tadi kan kita banyak ketawa kan, ya nggak gitu. Kayak dari makanya terus saya taruh hari Jumat kenapa, karena dari hari Senin sampai hari Kamis sampai Jumat malam itu kadang kita ini pusing gitu kan. Nah, Jumat sore, Jumat malam kita coba happy-happy lah gitu, happy-happy tapi di sebuah event gitu.